Selamat datang, sampai jumpa di hari Jumat ceria ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Allah yang kita sembah. Mari kita naikkan pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Sekali lagi lagu ini, musik terus memuji Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk masih sediakan bagi kami. Kami datang menyembah-Mu di sini Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib memampukan kami untuk selalu bersyukur atas hadirat-Mu bagi kami. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Bapa, Ku datang menyembah-Mu di sini.
ke dalam Jumat ceria kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk masuk ke dalam ibadah Jumat ceria kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menaikkan pujian-pujian kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami juga mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kekuatan yang baru buat anak-anak Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami, diri kami, tubuh kami sebagai persembahan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan gerakan yang semangat. Kita bernyanyi Lula Lula. Ayo semuanya tepuk tangan. kita terus memuji Tuhan, kita bernyanyi cuy cuy cubidu dam dam. Ooh.
ke firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman yang akan dibagikan guru kami bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini, begitu juga yang ada di rumah, sudah rindu akan firman Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memakai telinga kami, supaya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sepanjang firman Tuhan, kami akan menjaga mulut kami untuk tetap diam dan dengan dengar-dengaran. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Semua adik-adik yang di rumah, mari sama-sama kita perhatikan. Ibu akan membacakannya dari sini, kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan hari ini dengan tema ayo memberi persembahan. Tema ayo memberi persembahan. Adik-adik yang di rumah, kalau kita berbicara tentang persembahan, sudah pasti ketika kita beribadah, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Baik itu ibadah di rumah Tuhan, dalam sekolah minggu kita, atau beribadah sebagaimana mestinya kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita di rumah-rumah. Baik itu PA-PA, baik itu PJJ, itu semuanya akan kita mempersembahkan, memberikan persembahan bagi Tuhan. Ibu mau tanya, siapa di sini yang datang ke sekolah minggu, datang beribadah ke rumah Tuhan, ada yang tidak bawa persembahan? Coba angkat tangannya. Atau mungkin ada yang pernah lupa bawa persembahan. Ayo angkat tangannya, jangan malu-malu. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Dia tidak melihat dari luar saja, tapi Tuhan bisa melihat ke dalam hati kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus memberikan persembahan itu. Kita diajak supaya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Apa itu persembahan yang baik bagi Tuhan? Persembahan yang baik bagi Tuhan bukan hanya dari materi, bukan hanya dari uang, tetapi kita bisa memberikan persembahan melalui pujian kita, melalui perbuatan baik kita. Dengan kita bersikap baik, tidak melawan orang tua, itu adalah persembahan yang baik bagi Tuhan. Dan persembahan itu, kalau kita memberikan persembahan dalam bentuk materi atau uang, marilah kita persiapkan persembahan itu dari rumah. Jangan dikucek-kucek persembahannya. Jangan kasih persembahan yang sudah koyak separuh. Ayo adik-adik, pernah nggak kasih persembahan yang sudah sobek? Ah, nggak ada kok yang melihat. Biarlah aku kasih persembahan, sobek sedikit aja kok. Teman-temanku nggak ada yang melihat. Mulai hari ini, siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau persembahan itu, ketika kita memberikan persembahan, kalau memang harus dilipat yang rapi. Kasihlah persembahan yang baik. Jangan kasih persembahan yang koyak-koyak. Uang yang sudah tidak ada lagi hurufnya, tidak ada lagi angkanya. Tapi berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bagaimana seorang janda yang hanya mempunyai apa yang ada pada dia, bahkan itu adalah hartanya yang terbesar dalam hidupnya. Itu adalah sisa yang hanya ada, sisa yang ada pada dirinya sebagai bentuk materi. Dia persembahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan seperti orang-orang yang lain, memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, memberikan persembahan dari kelimpahannya. Belajar kita dari seorang janda yang memberikan persembahan dengan apa yang ada pada dirinya. Sama halnya dengan kita adik-adik. Kalau tidak ada, tidak masalah, jangan kasih. Tapi kalau ada, berikanlah persembahan itu bentuk yang terbaik bagi Tuhan. Ayo berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik dalam hati kita yang tulus, dengan ikhlas memberi, Tuhan akan senang melihatnya. Tidak melihat seberapa jumlahnya, tapi dengan apa yang ada pada diri adik-adik sekalian, pada diri kita, itulah kita persembahkan. Apalagi saat ini kita sedang di rumah, kita tidak diminta persembahan. Kita melakukan PA-PA kita tidak diminta persembahan. Marilah berikan persembahan bagi Tuhan melalui bentuk perbuatan yang baik bagi Tuhan. Oke adik-adik yang di rumah,
Mari, seperti tema kita hari ini, ayo memberi persembahan. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan bagi orang lain. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, terlebih-lebih anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada bersama kami di tempat ini, begitu juga adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan memberikan hikmat kepada adik-adik kami, memberikan kepintaran, supaya dia mengerti persembahan yang terbaik yang harus diberikan kepada Tuhan. Dia mau memberikan persembahan bukan hanya sebagai bentuk materi, tapi apa yang ada pada dirinya, baik itu pujian, penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Ajari adik-adik kami di rumah supaya mengerti akan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi tetaplah berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik yang di rumah. Kami ada menjadi berkat. Ibu mau tanya dulu, apa tema kita hari ini? Stop dulu, jangan dijawab dulu. Kita tanya kakak-kakak kita dulu ya. Apa tema kita kakak? Ayo memberi persembahan. Ayo memberi persembahan. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Buat apa persembahan itu digunakan kakak-kakak yang ada di sini? Untuk dipakai gereja, untuk dipakai untuk acara kelangsungan gereja. Apalagi kakak? Untuk biaya operasional di gereja, untuk bayar gaji pendeta, kakak vikaris kita, untuk pelayanan-pelayanan, semuanya dari persembahan-persembahan yang ada. Oke, sebelum kita menutup Jumat ceria kita pada sore hari ini, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Ku tetap setia. Tetaplah setia kepada Tuhan, mulai dari kecil hingga dewasa nanti. Jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi kita ulangi dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayani. Tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Ibadah Jumat ceria kami di awal pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, pendeta kami, vikari, serayan-serayan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan kepadanya Tuhan, supaya di dalam masa pandemi ini juga dia tetap melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, ketika mereka melakukan pekerjaan juga Tuhan, melakukannya di luar rumah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluarga kami, supaya orang tua kami juga bisa mendapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat pusat, presiden kami, sampai ke tingkat daerah, RT, RW, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ketika kami menjalani kehidupan new normal life, kami bisa melakukan setiap aturan-aturan yang ada Tuhan. Kami bisa menjaga protokol kesehatan, memakai perlindungan diri bagi kami Tuhan. Ketika kami melakukan ibadah-ibadah kami di rumah juga, kami tetap bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajari kami Bapa untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar. Pakaikan firman-Mu menjadi pegangan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin kuat, supaya kami sanggup memberi di dalam kekurangan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para medis kami, supaya mereka juga bisa memberikan diri, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terlebih-lebih orang-orang yang sudah terkena COVID-19 ini, berikan kesabaran, berikan kekuatan, dan tetap berikan kekuatan yang datang daripadamu Tuhan, supaya dia dengan sabar menjalani hari-harinya di dalam sakit penyakit yang mereka lalui. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan, ketika mereka ada dalam sakit penyakit, Tuhan berkati obat yang diminum supaya memberikan kesehatan. Ketika dia menjalani hari-harinya di rumah juga, Tuhan tetap jadi perlindungan bagi adik-adik kami. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Ketika dia menjalani hari-harinya, tetap bersyukur dan ajari mereka supaya memberikan persembahan. Seperti tema kami pada hari ini, ayo memberi persembahan. Apa yang ada kami miliki bisa kami berikan sebagai bentuk persembahan, ucapan syukur kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jumat ceria kami di minggu yang akan datang. Kami serahkan pembawa firman, guru-guru kami yang bertugas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kami, supaya dengan semangat, dengan sukacita bisa mengikuti PA di Jumat yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami minta Bapa, tapi sebelum kami meminta, Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Berkati setiap kami Bapa, berkati dan lindungi kami senantiasa. Begitu juga kami yang sudah memberikan diri kami pada hari ini di dalam pelayanan kami. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan hati yang sukacita kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup doa kita dengan sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
kasih.